Bapak Ibu teman-teman terkasih, selamat siang. Waktu Peter saya nggak khotbah, saya nyanyi. Hari ini khotbah dulu ya, boleh ya? Atau mau nyanyi langsung aja? Khotbahnya cuma 2, pengantarnya agak panjang dikit. Ya. Nah, saya mau mengangkat soal fobia. Fobia itu mungkin di masa lalu itu menjadi penyakit mental yang tidak sepopuler zaman sekarang. Fobia itu adalah penyakit, yaitu rasa takut terhadap sesuatu. Sekurang-kurangnya saya tuh menemukan ada 31 jenis fobia yang dipaparkan dalam psikologi. Tuh, 31. Banyak diantaranya terdengar aneh, mulai dari yang dianggap lazim hingga yang sebagian besar orang terasa lucu. Misalnya orang yang takut akan kegelapan disebut mengidap akluophobia. Dan memang ada orang-orang yang demikian. Sebagian bersifat traumatik, itu dipicu oleh pengalaman buruk yang menyangkut kegelapan. Dan hampir pasti daftar fobia itu akan terus bertambah seiring dengan pengalaman hidup kita yang juga makin tak terduga. Dan yakinlah bahwa pengalaman hidup sendiri memang bisa semakin menakutkan setiap harinya. Siapa yang pernah mengira misalnya ada orang yang takut akan bunga disebut antrophobia, takut kawin, tuh, ada juga gamophobia namanya. Yang lebih lucu lagi takut akan ABG, anak baru gede, disebut epibiphobia. Takut hujan, ambrophobia. Takut dengan kaki, padophobia. Dan bahkan takut pada perempuan cantik, disebut venustraphobia. Ini baru sebagian saya katakan, bahwa ada banyak dan mungkin hal itu terjadi. Daftar yang tampak aneh yang ini dan bukanlah bikin-bikinan. Nah, dalam kenyataan memang ada orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh dibayangi oleh ketakutan akan hal-hal itu dan bukan tanpa sebab. Misalnya ketika membayangkan sebab dari ketakutan itu, kita pun akan sadar sesungguhnya ada sesuatu yang serius di balik semuanya itu. Ada pengalaman buruk yang mungkin pernah terjadi saat hujan. Ada bencana yang menimpa ketika seseorang itu mengagumi atau seorang masih remaja. Ada peristiwa mematikan ketika seorang mengagumi bunga misalnya, dan sebagainya. Dan ada pengalaman buruk yang nyata di balik istilah-istilah yang kita anggap lucu dan aneh itu. Nah, hari ini sebetulnya dari pengalaman prolog ini saya mengatakan bahwa kita bersyukur bahwa hari ini 2 orang ini tidak fobia kawin. Gitu ya. Dia berani dengan iman. Sebenarnya kalau mau diteruskan lagi, saya akan melukiskan bahwa sebetulnya fobia atau ketakutan dalam Injil Minggu besok ini sebetulnya sebagai bukti terhadap kesombongan iman kita. Kalau mau ditarik lebih jauh lebih dalam lagi, tapi hari ini mungkin jangan terlalu berat ya, saya nggak mikir ya, yang enteng-enteng aja ya. Artinya fobia hari ini bersyukur bahwa Andreas dan Karissa tidak takut dengan penuh iman datang untuk melangsungkan perkawinannya, dan bersyukur untuk pertama halnya itu luar biasa. Nah, maka dari pengalaman ini saya mau membagikan ada 2 hal yang penting dalam perkawinan yang menjadi refleks saya. Yang pertama begini, ini buat semuanya, terlebih kurnya ME lagi ya, marriage encounter. Dulu kalau Anda masih pacaran berdua, atau Anda semua yang hadir itu masih ABG, mau menemukan pasangan, yang dipilih adalah Anda akan memilih orang yang akan dicintai dengan berbagai macam syarat atau perspektifnya Anda. Betul ya? Tetapi kamus ini akan berbanding terbalik ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah, perspektifnya bukan memilih apa yang dicintai, tetapi cintailah apa yang telah dipilih. Itu rumusnya. Camkan baik-baik MB. Gitu ya. Camkan baik-baik. Bukan lagi memilih orang yang dicintai, tetapi sekarang rumusannya adalah mencintai apa yang telah dipilih. Itu yang pertama. Rumus yang kedua saya mau bagikan kepada semuanya. Kalau mau melihat dalam kerangka perkawinan akan membentuk sebuah keluarga, maka keluarga itu bisa disingkat dalam kamusnya adalah, kalau Anda mau hidup keluarga Anda baik, Anda harus mempunyai 4
jalan sederhana dari kata keluarga. Keluarga itu bisa singkat pertama keluarga. Ke-nya adalah kecilkan emosi. Caranya adalah Anda harus menanamkan sikap bersabar. Luaskan isi hati. Caranya adalah dengan berdamai. Maka kan ada penelitian mengatakan sebetulnya dalam hidup perkawinan 80% itu adalah mengampuni, 20% adalah mencintai. Camkan baik-baik untuk Anda semua. Anda yang hidup perkawinan itu 20% akan mencintai, 80% isinya itu adalah mengampuni kesalahan pasangan. Betul? Betul nggak? Ya. Malu ya ngomongnya ya. Yang ketiga adalah keluar. Arahkanlah kepada yang ilahi. Caranya adalah berdoa. Ini menjadi penting. Untuk zaman sekarang saya nggak tahu Anda semua yang berkeluarga, menetapkankah, berjuangkah untuk menanamkan nilai berdoa dalam hidup keluarga. Kalau ini nggak ada, maka akan hancur. Yang terakhir adalah keluarga, galang relasi. Dengan caranya adalah berbagi. Maka egois itu akan menjadi sesuatu yang disingkirkan. Ini 2 rumus ini. Yang pertama tadi ingat, bukan lagi memilih apa yang dicintai, tapi sekarang nanti setelah perkawinan, cintailah apa yang telah dipilih. Itu juga berlaku untuk saya. Dulu saya masih memilih mana untuk jalan hidup saya. Sekarang saya sudah tidak lagi bisa memilih. Saya akan mencintai apa yang telah saya pilih sebagai jalan panggilan saya. Yang kedua tadi, keluarga ada 4. Kecilkan emosi, bersabar. Yang kedua adalah luaskan isi hati dengan berdamai. Yang ketiga, arahkan ke ilahi dengan cara berdoa. Dan terakhir adalah galang relasi dengan cara berbagi keluarga. Semoga bermanfaat untuk Anda. Cukupkah khotbahnya? Kalau cukup saya mau ngasih lagu aja ya. Lagu cinta untuk Anda. Dulu Peter lagunya apa Ter? Saya juga lupa saya. Lagunya buat Peter. Saya ada 2 versi nih. Versi yang kolot sama yang muda gitu ya. Ini untuk yang versi muda dulu ya, untuk pasangan ya. Judulnya Bidadari Tak Bersayap. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, mahukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis umurku, sampai habis usia, mahukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?
Itu lagu zaman yang sekarang. Zaman yang dulu tuh saya suka dengan Pandu Winata. Tahu lagunya nggak? Bergetar hatiku. Zaman mama saya tuh. Semoga saya nggak pales ya ini ya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa aku selalu dalam mimpimu. Di langkahku serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Cukup ya? Jadi utang saya sudah terbayar Pak ya? Saya sudah terbayar untuk nyanyi untuk kedua orang anak Anda berdua. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kalian berdua. Dan ingatlah tadi, saya selalu senang dengan kata itu. Janganlah memilih, jangan lagi apa yang dicintai, sekarang cintailah apa yang telah dipilih. Nah, hari ini belum masuk perkawinan nih. Nah, kalau mau mundur sekarang, ya bener kan? Kalau nanti setelah masuk dalam perkawinan sah, maka tadi rumusannya yang kedua, bukan yang pertama lagi. Cintailah apa yang telah dipilih. Maka mari sejenak kita mohon rahmat Allah supaya doa-doa kita, eukaristik kita untuk kedua mempelai ini sungguh menjadikan kekuatan bagi kita semua, terlebih untuk keluarga juga pasangan yang akan menikah ini. Tanding sejenak.